Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Novita Kandaria, nomor absen 23, asal dari SMK Negeri 1 Temanggung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait permasalahan yang sering dihadapi oleh murid-murid, yaitu mengatasi murid kesulitan dalam belajar. Permasalahan murid kesulitan dalam belajar ini banyak faktornya. Yang pertama bisa dari faktor eksternal, kemudian faktor internal, dan yang ketiga dari faktor kebutuhan khusus. Baiklah, mari kita simak lebih lanjut apa yang mempengaruhi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama yang mempengaruhi siswa atau murid kesulitan dalam belajar, yaitu kesulitan memahami materi. Misalnya, karena gaya belajar yang tidak cocok. Kemudian yang kedua, kurangnya motivasi atau semangat dalam belajar. Yang ketiga, gangguan konsentrasi, stres, atau masalah emosional. Kemudian, faktor yang kedua itu adalah faktor eksternal yang mempengaruhi murid kesulitan dalam belajar yang dipengaruhi oleh faktor eksternal adalah yang pertama, lingkungan belajar yang tidak kondusif, mungkin ramai atau tidak nyaman. Yang kedua, karena kurangnya dukungan dari orang tua atau keluarga. Kemudian yang ketiga, metode pengajaran yang kurang variatif atau terlalu monoton. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang ketiga adalah faktor kebutuhan khusus, yaitu siswa mungkin mengalami hambatan belajar seperti disleksia atau permasalahan sulit dalam membaca atau berbicara, atau mungkin faktor ADHD, maksudnya keterlambatan dalam berpikir atau menerima materi pelajaran. Itulah ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi murid mengalami kesulitan dalam belajar. Kemudian, bagaimana solusi yang terbaik yang bisa diterapkan? Yang pertama, identifikasi masalah lebih awal. Yang kedua, variasi metode pembelajaran. Yang ketiga, pendampingan belajar. Yang keempat, libatkan orang tua. Yang kelima, berikan motivasi dan dukungan emosional. Dan yang keenam, adaptasi lingkungan. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi, identifikasi masalah lebih awal. Antara lain, yang pertama, guru atau wali kelas melakukan observasi langsung atau diskusi langsung dengan siswa. Yang kedua, gunakan bantuan guru BK untuk menggali masalah yang tidak terlihat
dalam hal ini secara psikologis, secara kekeluargaan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, variasi metode pembelajaran. Yang pertama, gunakan metode berbeda sesuai gaya belajar siswa. Bisa visual, auditori, ataupun kinestetik. Yang kedua, sertakan media interaktif agar ada satu komunikasi timbal balik dua arah. Kemudian yang ketiga, seperti video, gambar, atau gambar, ini juga bisa membuat siswa itu lebih tertarik terkait dengan pembelajaran. Kemudian yang keempat, bisa dengan permainan edukatif atau praktik secara langsung. Kemudian yang ketiga, dengan pendampingan belajar. Antara lain yang pertama, berikan waktu tambahan atau bimbingan belajar. Ya, dalam hal ini remedial atau sistem dengan tambahan waktu belajar agar siswa tersebut lebih bisa memahami materi yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, libatkan tutor sebaya, maksudnya siswa yang mengalami kesulitan belajar itu bisa dengan jejaring teman satu dengan teman yang lainnya. Ya. Mungkin contohnya siswa yang mungkin lebih pintar atau lebih paham, lebih bisa memahami, bisa menularkan, saling membantu teman yang lain yang masih mengalami kesulitan belajar. Kemudian libatkan orang tua. Ternyata masalah kesulitan siswa atau murid dalam belajar ini bisa diatasi dengan melibatkan peran orang tua. Antara lain, yang pertama, komunikasikan. Maksudnya bahwa anak tersebut mengalami keterlambatan dalam belajar atau mungkin mengalami masalah dalam belajarnya. Kemudian yang kedua, perkembangan anak secara rutin. Yang ketiga, beri saran kepada orang tua tentang cara mendukung belajar di rumah. Kemudian berikan motivasi dan dukungan emosional, antara lain dengan pujian atau usaha siswa, bukan hanya hasil. Ciptakan hubungan positif antara guru dan siswa agar mereka nyaman meminta bantuan. Jadi siswa kelihatan nyaman, bahagia, enjoy ketika berinteraksi dengan gurunya. Tidak ada rasa minder atau takut. Kemudian adaptasi pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus. Ya, ini khusus untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Bagaimana caranya? Yang pertama, sediakan materi atau cara penyampaian yang lebih sesuai. Contoh, fontnya kita besarkan sehingga mereka lebih jelas. Kemudian waktu dalam menjelaskan itu lebih lama, ya, sehingga mereka bisa lebih bisa memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian bisa dengan penggunaan alat bantu belajar. Tujuan akhir. Ya. Maksudnya, tujuan akhir apa yang bisa kita capai atas solusi masalah yang dihadapi oleh murid
yang mengalami kesulitan belajar, yaitu membantu siswa merasa mampu, termotivasi, dan percaya diri dalam belajar, sehingga prestasi dan semangat belajar meningkat. Terima kasih. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.